Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul dengan stambuk F551220008. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web 2. Jadi aplikasi yang saya buat ini yaitu mengenai data karyawan. Nah, sebelum kita masuk ke halaman login, kita mau melihat database yang telah saya buat, yaitu terdapat dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel user. Jadi langsung saja ke halaman ini. Nah, di halaman ini saya menggunakan multi-level. Ya, sebagaimana multi-level kita lihat selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke akun tersebut, kita melakukan register terlebih dahulu, di mana kita memasukkan username, misalnya kita masukkan Samsul Imut. Nah, emailnya Samsul, password 123456789, dan kita langsung sign up. Nah, terdapat suatu pemberitahuan bahwa akun tersebut berhasil kita buat. Nah, akun yang kita buat tersebut adalah akun pengunjung dan akan kita coba untuk login. Dan setelah kita masukkan email dan password, kita langsung login. Nah, setelah kita login, kita diarahkan masuk ke halaman pengunjung, di mana halaman pengunjung ini kita hanya bisa melihat semua data-data, bisa melihat secara detail data tersebut. Nah, contohnya kita bisa melihat data detail Nurul. Nah, di sini ada data pegawai secara detailnya, misalnya nama Nurul, umur 20, alamat Toaya, dan bisa kembali juga. Nah, di sini juga bukan hanya terdapat suatu data detail, jadi kita juga bisa mencari data yang ada di dalamnya, misalnya kata Duda. Nah, setelah kita mencari kata Duda, terdapat dua data yang muncul, yaitu yang bernama Iki dan Fitra. Langsung saja kita kembali. Jadi semua data tersebut telah berada di sini dan hanya bisa dilihat secara detail. Dan juga berada halaman 2, yaitu data yang lewat dari 10. Nah, di halaman pengunjung juga ini terdapat sebuah navbar, yaitu ada rule collection dan ada pun tombol logout. Jadi kita mencoba untuk logout kembali. Nah, setelah kita logout, kita akan diarahkan ke halaman login. Jadi selanjutnya kita akan mencoba login sebagai admin. Nah, sebelumnya akun login sebagai admin telah saya buat di database-nya, yaitu di tabel user. Nah, di sini telah saya buat levelnya sebagai admin. Oke, kita langsung saja mencoba untuk login. Jadi, kita masukkan email dan password. Nah, setelah kita masukkan email dan password, kita lakukan login. Nah, setelah kita login, kita langsung diarahkan ke halaman pegawai. Nah, di halaman dashboard tersebut terdapat halaman. Yang pertama adalah data pegawai, data user, dan adapun logout. Di sini kita akan mencoba pertama, yaitu data pegawai. Nah, data pegawai tersebut terdapat 11 data yang kita bisa lihat bersama. Di dalam data ini juga kita melakukan lihat secara detail data tersebut dan bisa mengedit data tersebut. Jadi kita contohkan, misalnya Ariel, kita akan edit menjadi Samsul. Jabatan kita coba jadi presiden. Dan kita coba untuk edit. Nah, data tersebut berhasil kita rubah, yang sebelumnya bernama Ariel menjadi Samsul dan jabatan sebagai presiden.
Di sini juga terdapat tombol yaitu untuk menambah data. Kita akan mencoba untuk menambah data. Misalnya namanya Iwan. Umur 24 tahun. Jabatan kita coba anggota saja. Gaji 4 juta. Alamat kita masukkan Mepanga. Nomor telepon ya kita masukkan saja. Email kita coba. Nah, jenis kelamin kita masukkan laki-laki. Status pernikahan kita masukkan menikah saja. Dan ini kita masukkan bulan 8 tanggal 17 2024 dan langsung kita tambah. Nah, setelah kita tambah ada sebuah pengetahuan bahwa data tersebut berhasil ditambahkan. Jadi, kita akan melihat bahwa data tersebut berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, data tersebut tadi kita beri nama Iwan. Nah, data tersebut ternyata berhasil kita tambahkan dan masuk ke dalam list tersebut, yaitu Iwan dan jabatan anggota. Jadi kita bisa lihat di bagian halaman pertama ini tidak ada kata nama Iwan, jadi kita masuk di halaman kedua. Nah, di sini ada yang Iwan yang data telah kita buat tadi. Jadi di sini juga terdapat suatu tombol yaitu tombol delete atau menghapus data tersebut. Jadi kita akan mencoba menghapus data tersebut. Misalnya data Iwan akan kita hapus. Nah, setelah kita hapus, ada sebuah muncul pesan yaitu data berhasil dihapus. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pencarian terlebih dahulu. Kita misalnya mencari kata janda. Nah, janda. Di sini juga terdapat satu data yang misalnya nama Nurul, status pernikahan janda. Nah, itulah tampilan untuk data pegawai. Selanjutnya kita masuk ke tampilan data user. Nah, di mana data user ini terdapat sebuah akun yang telah kita register terlebih dahulu, yang telah kita register tadi. Di mana kita juga telah membuat akun tadi sebagai pengunjung dengan nama Samsul Imut. Nah, di sini kita gunakan levelnya sebagai pengunjung, makanya dia tadi akan masuk ke halaman pengunjung. Jadi, di sini juga terdapat detail, edit, dan delete. Kita akan mencoba detailnya. Nah, kita bisa melihat dari nama, email, password, dan level. Dan kita bisa juga melakukan delete. Coba akan kita hapus data tersebut. Nah, data berhasil dihapus. Jadi di sini juga terdapat sebuah tombol edit di mana berfungsi merubah data tersebut. Nah, di mana data yang telah kita buat tadi Samsul yaitu sebagai pengunjung, kita akan merubah data tersebut sebagai admin. Admin dan kita lakukan edit. Nah, di sini levelnya menjadi admin. Jadi ketika dia melakukan login memakai akun ini, dia akan masuk ke halaman admin karena levelnya sudah dirubah menjadi admin. Jadi dia tidak akan masuk ke halaman pengunjung lagi. Dan terakhir juga ada tombol logout. Di sini tombol logout. Nah, sebelum logout juga kita kembali ke halaman login. Jadi kita juga akan mencoba bagaimana data yang telah kita rubah data user yang telah kita rubah dari data pengunjung menjadi data admin. Kita akan mencoba untuk login. Email, passwordnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bisa langsung login. Nah, dia langsung masuk ke halaman admin karena dari data user tadi kita sudah mengganti levelnya menjadi admin, jadi bukan pengunjung lagi. Baik, langsung kita logout saja. Nah, kembali ke halaman login. Jadi, cukup sekian saya menjelaskan ataupun mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.